Soal nomor 30, jawaban yang tepat adalah A. Menyaksikan, mengendarai, menuntun, menunggu. Penjelasan. Kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah 1. Menengok. Kata yang lebih tepat di sini adalah menyaksikan, yang berarti melihat atau menonton sebuah pertandingan, bukan hanya sekadar melihat secara umum, yang lebih lekat dengan kata menengok. 2. Menunggang. Kata yang lebih umum digunakan dalam konteks bersepeda adalah mengendarai, karena mengendarai lebih tepat menggambarkan tindakan mengendarai sepeda dibandingkan menunggang. 3. Membawa sepeda. Di sini, tindakan yang lebih tepat adalah menuntun sepeda, karena saat sepeda diparkir, biasanya kita menuntun sepeda, bukan membawanya. 4. Masuk ke lapangan untuk menjaga pertandingan. Kata menjaga dalam konteks ini kurang tepat, karena yang dimaksud adalah menunggu atau mengawasi pertandingan yang akan segera dimulai. Kenapa yang tepat? Menyaksikan lebih tepat daripada menengok, yang terdengar kurang formal untuk konteks menonton pertandingan. Mengendarai lebih sesuai untuk menggambarkan kegiatan bersepeda. Menuntun lebih pas daripada membawa sepeda ke tempat parkir. Menunggu lebih cocok daripada mengawasi dalam konteks pertandingan yang belum dimulai, karena yang dimaksud adalah mereka menunggu pertandingan. Jadi, pilihan A adalah yang paling tepat. Tepat. Soal nomor 30. Berdasarkan pertanyaan yang dimaksudkan, kita mencari kesalahan penggunaan tanda baca, dan jawaban D memang tepat. Mari kita telusuri lebih lanjut. Kalimat yang diberikan, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mulai dari lingkungan kelas, maupun luar kelas. Kebersihan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, kata pembina upacara. Kesalahan tanda baca yang ada. 1. Tanda tanya, pada kalimat, mulai dari lingkungan kelas, maupun luar kelas. Kesalahan. Seharusnya, ini adalah kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Maka tanda tanya di sini tidak tepat. Sebaiknya menggunakan titik. 2. Tanda koma, setelah, sekolah, sebelum, kata pembina upacara. Kesalahan, tanda koma harusnya diletakkan sebelum tanda petik tutup di akhir kalimat. Jadi, seharusnya menjadi, sekolah, kata pembina upacara. Kesimpulan. Tanda tanya seharusnya diganti dengan titik. Tanda koma seharusnya ditempatkan sebelum tanda petik penutup dan bukan setelahnya. Jadi, jawaban D, tanya, dan koma, adalah pilihan yang benar karena kedua tanda baca tersebut salah digunakan dalam kalimat tersebut. Sebut. Soal nomor 30, kalimat yang diberikan. Andi dan Benny tidak pernah melupakan janji mereka pada Dani. Mereka selalu mengunjungi Dani di akhir minggu. Andi dan Benny selalu membawakan buah kesukaan Dani. Buah dibeli di toko buah Jalan Senopati. Andi dan Benny teringat pertemuan mereka bertiga 1 tahun yang lalu. Pada hari itu, mereka berkenalan dan menjadi sahabat. Dani tinggal di panti asuhan Bunda, letaknya di ujung Gang Merpati, tidak jauh dari rumah Benny dan Andi. Penjelasan lebih rinci. 1. Minggu. Dalam kalimat, akhir minggu, minggu tidak merujuk pada nama hari, melainkan waktu, akhir pekan. Dalam hal ini, minggu tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Seharusnya, minggu, huruf kecil. 2. Jalan. Jalan di sini merujuk pada nama jalan, Jalan Senopati, yang merupakan nama tempat, dan memang harus diawali dengan huruf kapital. Benar. 3. Hari. Kata, hari, dalam kalimat, pada hari itu, seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena hari di sini bukan nama spesifik, melainkan mengacu pada waktu atau peristiwa biasa. Jadi, kata hari harus ditulis dengan huruf kecil. Seharusnya, hari, huruf kecil. 4. Gang. Gang merujuk pada nama tempat, Gang Merpati, jadi kata gang memang harus menggunakan huruf kapital. Benar. Kesimpulan. Kesalahan terletak pada minggu dan hari yang seharusnya menggunakan huruf kecil. Jawaban yang tepat adalah A, minggu dan hari, karena kedua kata tersebut salah menggunakan huruf kapital dalam konteks ini. Soal nomor 30, mari kita bahas penulisan singkatan gelar yang tepat pada paragraf tersebut.
Gelar yang tertera: Profesor Dr. Novita Damayanti, M.Ag. Penjelasan singkatan gelar. 1. Profesor, Profesor, dan Dokter, Doktor, adalah gelar akademik yang memiliki urutan tertentu. Di Indonesia, gelar Profesor, Profesor, lebih tinggi dari Doktor, Dokter, sehingga biasanya Profesor ditempatkan terlebih dahulu, kemudian Dokter setelahnya. 2. M.Ag. adalah singkatan untuk Magister Agama. Dalam penulisan gelar, M.Ag. harus ditulis dengan huruf kecil diikuti dengan tanda titik setelahnya, dan tidak ada spasi antara huruf M dan titik. Mari kita lihat opsi yang ada. A. Profesor Dr. Novita Damayanti, M.Ag. Ini salah karena gelar dokter seharusnya ditulis dengan huruf kapital di awal, dokter, bukan huruf kecil. B. Dr. Profesor Novita Damayanti, M.Ag. Ini salah karena urutan gelar tidak tepat. Seharusnya profesor dulu, kemudian dokter. C. Profesor Dr. Novita Damayanti, M.Ag. Ini benar karena urutan gelar sudah sesuai dengan kaidah penulisan gelar di Indonesia, profesor terlebih dahulu, diikuti dokter, dan M.Ag. Dengan penulisan yang benar. D. Profesor Dr. Novita Damayanti. Ma. Ini salah karena Ma. Harus ditulis sebagai M.Ag. dengan tanda titik setelah G. Kesimpulan. Jawaban yang tepat adalah C. Profesor Dr. Novita Damayanti, M.Ag. karena mengikuti urutan dan penulisan gelar yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Soal nomor 30. Kalimat-kalimat yang diberikan. 1. Kalimat 1. Virus corona atau COVID-19, Coronavirus Disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Tanda baca di kalimat ini sudah benar, tidak ada masalah dengan penggunaan tanda baca. 2. Kalimat 2. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Di sini tidak ada kesalahan tanda baca. Koma tidak dibutuhkan di antara dua klausa ini. Kalimat ini juga tidak membutuhkan pemisahan lebih lanjut, jadi tanda baca di kalimat 2 sudah tepat. 3. Kalimat 3. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Tanda baca di kalimat ini juga benar. Tidak ada yang perlu diperbaiki. 4. Kalimat 4. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Tidak ada masalah dengan tanda baca di kalimat ini. Kalimat ini sudah sesuai dengan kaidah. 5. Kalimat 5. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Kesalahan tanda baca di kalimat ini terletak pada tidak adanya koma setelah kata lemah. Koma dibutuhkan untuk memisahkan klausa kondisional dengan klausa hasil. Seharusnya. Kemudian virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. 6. Kalimat 6. Penyebarannya yang sangat cepat dan luas menjadikan virus corona ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Kesalahan tanda baca ada pada koma setelah cepat. Koma ini tidak diperlukan karena dan luas tidak memerlukan pemisahan. Seharusnya. Penyebarannya yang sangat cepat dan luas menjadikan virus corona ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Kesimpulan. Kesalahan penggunaan tanda baca terletak pada kalimat 5 dan 6. Kalimat 1, 2, 3, dan 4 sudah benar dalam penggunaan tanda bacanya. Jawaban yang benar adalah C, 1 dan 6, karena kesalahan tanda baca terjadi di kalimat 1, penggunaan koma yang tidak perlu, dan kalimat 6, penggunaan koma yang tidak tepat. Soal nomor 30, teks yang diberikan adalah: Pak, apa saja makanan yang dimasukkan ke dalam dus? Tanya Andi. Semua makanan saja dimasukkan, jawab Pak Ardi. Mari kita urutkan tanda baca yang tepat. Kalimat pertama, pertanyaan dari Andi. Pak, apa saja makanan yang dimasukkan ke dalam dus? Tanya Andi. Tanda tanya, digunakan karena ini adalah kalimat tanya, dan memang di akhir pertanyaan Andi.
Tanda koma digunakan setelah kutipan dialog, sebelum atribusi, tanya Andi. Ini sesuai dengan aturan dalam kalimat dialog yang menyertakan atribusi setelah kutipan. Tanda titik tidak diperlukan setelah tanda kutip karena kita sudah punya tanda tanya di akhir kalimat tanya, jadi titik tidak diperlukan. Kalimat kedua, jawaban Pak Ardi. Semua makanan saja dimasukkan, jawab Pak Ardi. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan penekanan atau semangat dalam menjawab, yang cocok untuk kalimat ini. Tanda titik digunakan setelah atribut, jawab Pak Ardi, karena kalimat ini sudah selesai setelah dialognya. Jadi, urutan tanda baca yang benar adalah 1. Tanda tanya, pada akhir pertanyaan Andi. 2. Tanda koma, untuk memisahkan kutipan dialog dan atribusi. 3. Tanda titik, setelah atribusi, jawab Pak Ardi. Ini cocok dengan jawaban B, 1, 2, dan 5. Kesimpulan. Jawaban yang benar adalah B karena urutan yang tepat adalah tanda koma, setelah kutipan dialog, tanda tanya, pada kalimat tanya, dan tanda titik, pada akhir kalimat atribusi. Terima kasih sudah sabar dan memberikan. Soal nomor 30, jawaban yang tepat adalah D. Izin, praktik, dan apotek. Penjelasan. 1. Izin, salah izin, benar. Kata baku menurut KBBI adalah izin, bukan izin. 2. Praktek, salah praktik, benar. Kata baku menurut KBBI adalah praktik, bukan praktek. 3. Apotik, salah apotek, benar. Kata baku menurut KBBI adalah apotek, bukan apotik. Jadi, kalimat yang sudah diperbaiki menjadi: hari ini Dina izin tidak mengikuti ujian praktik karena mengantar adiknya ke apotek. Orang tua Dina tidak bisa mengantar adiknya karena sedang pergi keluar kota. Jawaban, D. D. Soal nomor 30, jawaban yang benar adalah D, 3 dan 4. Penjelasan lengkap. Mari kita analisis satu persatu. 1. Hari ini anak-anak mengikuti kegiatan kunjungan museum. Museum, salah. Seharusnya ditulis, museum, karena bukan nama khusus. 2. Anak-anak berkumpul di halaman SD Mentari untuk mendengarkan pengarahan dari kepala sekolah. SD Mentari, seharusnya, SD Mentari. Kepala sekolah, seharusnya, kepala sekolah, karena tidak diikuti nama orang. 3. Setelah mendengarkan pengarahan dari kepala sekolah dan doa bersama mereka memasuki bus sesuai dengan kelompok. Kepala sekolah, sudah benar, karena bukan nama jabatan yang diikuti nama orang. 4. Mereka menuju Museum Sonobudoyo dan Museum Merapi yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Sonobudoyo dan Museum Merapi, benar, karena nama tempat khusus. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, benar, karena nama wilayah administratif resmi. Kesimpulan. Kalimat 3 dan 4 sudah benar dalam penggunaan huruf kapital, sementara kalimat 1 dan 2 masih salah. Jawaban yang tepat, D, 3 dan 4. 4. Soal 40, yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Penjelasan lengkap. Kalimat asli. Bu, berapa harga 1 kg mangga tersebut? Tanya Mita pada pedagang tersebut. Mari kita identifikasi kesalahan tanda baca satu persatu. 1. Tanda titik koma, berkedip setelah kata, Bu, salah. Seharusnya menggunakan koma, karena ini pemanggilan dalam kalimat langsung. Perbaikan, Bu, berapa harga 1 kg mangga tersebut? 2. Tanda seru, pada akhir kalimat tanya salah. Seharusnya menggunakan tanda tanya, karena kalimatnya berupa pertanyaan. Perbaikan, Bu, berapa harga 1 kg mangga tersebut? 3, setelah kata, tersebut, sebelum kata, tanya Mita, salah. Seharusnya menggunakan titik, untuk memisahkan kalimat langsung dari kalimat tidak langsung. Perbaikan, Bu, berapa harga 1 kg mangga tersebut? Tanya Mita pada pedagang tersebut. Revisi kalimat yang benar. Bu, berapa harga 1 kg mangga tersebut? Tanya Mita pada pedagang tersebut. Kesimpulan. Kesalahan tanda baca yang diperbaiki secara berturut-turut adalah: tanda koma, untuk memanggil, Bu. Tanda tanya, menggantikan tanda seru. Tanda titik, menggantikan koma setelah kalimat langsung.
Jawaban yang tepat, A, 1, 2, dan 3. 3.